Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 bab 2. Allah itu ada dan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Ustadzah Ningsih. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Internalisasi Islam pada pembelajaran hari ini terdapat pada Quran Surat Al-Ghafir ayat 19. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu 1. Mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. 2. Mengerti makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Baiklah anak-anak, kita memasuki pembahasan pertama di materi kedua ini, yaitu tentang iman kepada Allah. Solih-solihah, sebagai seorang muslim kita harus meyakini Allah itu ada. Kita bisa meyakininya melalui ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah dan bukti adanya alam semesta ini. Kemudian kita juga bisa meyakini Allah itu ada dengan cara apa? Dengan cara menggunakan akal pikiran kita, dapat digunakan untuk memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah dengan didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagai keimanan kita bertambah. Kita juga bisa memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mempercayai adanya Allah secara umum dan garis besar, disebut ijmali. Maksudnya kita percaya bahwa Allah itu ada. Cara yang kedua yaitu mempercayai adanya Allah secara terperinci atau tafsili. Maksudnya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan yang jaiz. Mengerti makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati dan diamalkan oleh anggota tubuh. Meyakini bukti-bukti ciptaan Allah. Kita bisa melihat bukti adanya Allah dengan cara melihat ayat-ayat di Al-Quran, adanya kejadian alam semesta dan kejadian manusia. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih paham dengan materi yang hari ini Ustazah sampaikan dan agar mengetahui keberadaan Allah melalui pengamatan terhadap ciptaannya, saksikan video berikut ini ya, dan amati dengan sungguh-sungguh. Ini anak-anak, yang pertama kalian bisa melihat proses pertumbuhan pada tumbuhan ini juga sebagai bukti adanya Allah. Ya, paham ya? Nah, berikutnya kita bisa melihat proses kejadian manusia. Nah, dari gambar ini anak-anak kita bisa melihat bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kita bisa mengetahui keberadaan Allah dengan apa ya? Ya, dengan melihat keindahan terumbu karang di dasar lautan. Nah, berikutnya kita bisa melihat peredaran tata surya yang luar biasa ya anak-anak. Dan anak-anak bisa melihat bukti-bukti lainnya di sekitar kita sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kedua pada pertemuan kedua ini yaitu tentang Asmaul Husna.
Yang kita ketahui bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah keseluruhan ada 99. Asmaul Husna yang kita bahas di kelas 4 semester 1 ini ada 3 anak-anak, yaitu yang pertama Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Yang kedua Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Dan yang terakhir yaitu Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Pembahasan yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak, yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Bagaimana cara meneladaninya? Caranya, kita sebagai seorang mukmin yang meneladani sifat Al-Basir hendaknya menyadari bahwa mata dan penglihatan yang telah diberikan Allah harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya. Meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Bagaimana caranya ya anak-anak? 1. Kita bisa menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik, tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selalu mensyukuri nikmat mata yang dapat melihat. Menggunakan mata untuk melihat alam sekitar sebagai bahan renungan. Dan Allah senantiasa melihat apa saja yang kita lakukan dimanapun berada. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adl, artinya Allah Maha Adil. Allah bersifat Maha Adil, bisa menempatkan segala sesuatu dengan tepat anak-anak. Keadilan Allah bersifat mutlak. Bagaimana cara kita meneladani sifat Asmaul Husna Al-Adl? Yaitu dengan cara hendaklah belajar adil terhadap diri sendiri sebelum berbuat kepada orang lain. Melakukan sesuatu berdasarkan fakta. Kemudian berbuat adil dan bijak dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Asmaul Husna yang kita bahas terakhir di kelas 4 ini yaitu Al-Azim, artinya Maha Agung. Keagungan Allah bersifat mutlak, besar, dan kekal. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Fasabbih bismi rabbikal azim. Cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim yaitu dengan cara mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan yang terakhir yaitu kita harus bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.